Gue setuju tuh yang bilang Suci 12 nggak kompak, setuju. Emang kita nggak kompak, nih nggak ada yang nongkrong. nggak guyup gitu Suci 12. Sampai kemarin di grup Suci 12 Virsal ngomong gini, kelihatan banget ya ini angkatan nggak ada kompak-kompaknya. Kita aja kemarin di grand final nggak ada foto bersebelas. Bener. Emang udah punya pegangan masing-masing, Cing. Oke. Mau ngobrolnya sama siapa, gue kalau butuh bantuan ini sama siapa. Kan Firza beberapa kali ke hotel gue tuh, Firza Logika. Dia mah bingung kayak, angkatan gue mah rame banget, sampai senior-senior pada datang ke sini. Ada Nope, Yono, segala macem datang ke sini untuk ngobrol, ngombutin gitu. Ini mah enggak. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Eja Saputra. Gokil. Juara 2. Juara 2, Cing. Anjay. 35 juta. 35 juta motor listrik. Motor listrik. Anjay. Ini hasil stand up paling gede. Hasil stand up paling gede. 35 hadiah juta. ya? Iya. Ikut-ikutan lomba? Iya. Pernah, emang lo ini gak sih? Gilom nggak? Kagak gilom gua. Gua lomba Gen FM. Gen FM lomba apaan? Lomba stand up. Yang bikin dia? Iya, yang ininya Patra sama Patra. Terus Gen FM Somasi. Itu juara dua-duanya tuh? Juara dua-duanya. Berarti lo terbiasa jadi juara. Beragu lo. Tapi masuk Suci beda rasanya. Beda, Cing, masuk Suci. Dari Suci 11 gue dari audisi aja udah beda sih. Gue ngerasainnya dari Suci 11. Lo ikut pertama di Suci 11? Suci 11. Emang stand up dari kapan sih lo? 2020. Oh, 2020. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya gue ngantor, Cing. Gue creative agency. Gue tuh bikin proposal buat klien. Copywriter, bikin proposal kreatif. Maksudnya ada orang mau bikin proposal, lo yang bikinin proposalnya. Misalnya brand, gue mau ada campaign nih, misalnya campaign produk baru atau campaign Hari Ibu. Nah, ide datang dari agensi gue, dari kantor gue. Lo bikinin decknya tuh. Iya. Kayak gitu. Terus apa aja nih turunannya, kayak kerjasama sama influencer kah? Iklannya, TVC-nya kayak gimana? Bikin juga? Bikin juga. Oh, produksi juga di situ? Oh, lengkap berarti dia? Hashtag-hashtagan. Maksudnya? Misalnya kayak brand, ada hashtag maju bersama. Itu kan campaign tuh, Cing. Nah, itu bersama siapa? Misal, Cing, ini mah. Misal ini mah. Lo bikin hashtag masih musim gak sih sekarang, Ja? Enggak sih, kalau dibilang musim mah udah bukan musimnya, Cing. Tapi tetap ada butuh payung komunikasi. Oke. Sebenarnya kan hashtag dulu ngegantiin payung komunikasi kan. Payung komunikasi itu apa maksudnya? Kayak misalnya, ya itu dalam satu campaign brand ada satu komunikasi yang dia gaungin banget nih. Oke. Nah, itu biasanya datang idenya dari agensi kreatif tuh, Cing. Misalnya maju bersama tadi. Iya, misalnya maju bersama. Oke gas. Oke gas juga itu termasuk. Itu pasti hasil dari kreatif tuh. Nah, untuk bisa datang ide oke gas katakan gitu ya. Biasanya kreatif tuh nyiapin ini kenapa oke gas, apa alasan di belakangnya, kenapa kata ini menarik, kata ini kalau dijalankan di sosial media turunannya apa, ada jinglenya, ada jadi jargon, ada jadi dance, itu turunan kreatif semua tuh, Cing. Dari si Oke Gas ini? Dari si Oke Gas. Oh. Gitu. Tabrak-tabrak masuk? Nah itu juga sama, itu semua pasti ada yang mikirin, Cing. Enggak terjadi begitu aja? Nggak mungkin. Seakan-akan organik? Ya itu pun dibikin. Itu pun dibikin. Supaya seakan-akan organik. Supaya seakan-akan organik. Ya kayak kita stand up, kayak seakan-akan kita kagak latihan kan kalau kata Cing Abdel. Padahal mah kita latihan. Kita latihan sampai terlihat seperti tidak latihan. Iya. Kayak seakan-akan briefing baru terjadi spontanitas. Padahal mah udah ada konsep-konsepnya di kepala mah. Nah gitu. Itu si komunikasi, payung komunikasi juga kayak gitu tuh. Sama. Kita dapetin dulu satu tema besarnya, baru kita
Kayak di turunin. mind mapping gitu. Iya, kayak mind mapping. Itu kenapa pas gue di stand up sangat kebantu sama gitu-gituan tuh, Cing. Nah, lu dapat ilmu dari sekolah lo? Sekolah lo itu? Kagak, sekolah gue mah Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Kok lo nggak jadi PNS? Harusnya ke sana, Cing. Padahal Harusnya dibutuhkan kesono. banget tuh. Harusnya ke sana gue. Tapi gue dari kampus sama istri gue tuh udah bisnis. Istri lo juga administrasi negara juga? Dia admin negara yang tapi beda jurusan. Kan ada pemerintahan, ada yang publik doang gitu, Cing. Lo? Gue yang pemerintahan. Wah, ngelotok dong jadinya. APBN, Iya gitu-gitu, kebijakan publik. kebijakan publik. Terus tata ruang kota, bla bla bla. Ah, Gitu. Infrastruktur. kalau bini lo publik. Iya, bini gue publik. Oh, Gua jadi lo pemerintah. udah ketemu sama istri lo di kampus. Teman satu SMA, teman satu kampus juga di Malang, Cing. UB. Jadi, UB ngerantau bareng, Oh, lo di Malang. anak Malang. Udah jualan di sana. Di sana gue waktu itu di Malang, gue bisnisnya fashion tapi bukan makanan, Cing. Fashion apa? Fashion. Bukan, Apa? kemeja, Cing. Jadi dulu lo bikin bikin. kemeja. Iya, gue yang nyari bahannya, gue yang produksi, bukan Di gue yang Malang? jahit. Di Malang. Karena waktu itu di UB peraturannya adalah masuk kampus harus pakai baju berkeracing. Oke. Nah, dari situ gue bikin bisnis, gue bikin kemeja flanel. Untuk dijual ke anak-anak nih. Untuk anak kampus. Akhirnya gue ikut tuh seminar-seminar entrepreneurship, terus ada bikin booth-booth, gue ikutan. Terus, nah gue di kampus Gilom, Cing. Gilom bisnis kanvas. Oke. Kan kalau di stand up ada adu lucu nih, kalau di kampus entrepreneurship ya udah kita ikutan perang ide, Ah. bisnisnya apa, nanti ngejalaninnya kayak gimana. Nah, lo ikut tuh Gue sering tuh. ikut 2 kali 3 kali lah gitu. Habis itu cuman ikut yang kecil-kecil yang nggak ada lombanya tapi cuman naruh ide doang. Nah, terus jadi bisnis nasi goreng? Dari Malang juga inspirasinya. Jadi di Malang ada nasi goreng Padang, Cing. Di Malang ada nasi goreng Padang. Iya. Oke. Bukanya jam 10 malam. Ah. Gue sama bini gue sering pacaran di situ. Pacaran lo jam 10 malam? Iya. Udah mau pulang, Cing, masa Oh, sebelum udah mau pulang. Oh, kira Udah baru, pulang nih. baru mulai start. Jam 10 malam, kelar jam berapa lo Namanya pacaran? juga anak kosan, Cing. Iya. Kan nggak ada jam malamnya anak kosan. Terus? Jadi jam 10 malam tuh biasanya sebelum balik makan dulu tuh, Cing. di situ. Si nasi goreng sekarang sih katanya udah nggak ada ya tuh nasi goreng Padang itu. Nah itu jadi inspirasi kita lah. Kebetulan gua orang Padang, nyokap bokap orang Padang. Ya udah kira kita bikin ngulek terus. Bini lo orang Padang bukan? Makassar. Makassar, tapi doyan. Tapi doyan dia. Nah, Gitu. lo merit kapan berarti? Setelah lulus kuliah? Iya, 2020. 2020. Angkatan Covid gua kagak dirayain. Lo kelar kuliah 2020 juga? 2020 juga? 2015. Oh, lama juga ya. Nah, itu dari situ kerja Kerja gua agensi. di si agensi ini di Jakarta. Agensi sama marketplace, Cing. Di agensi gue 3 tahun. Habis itu gue pindah-pindah marketplace. Ngapain tuh marketplace? Kan kalau dulu biasanya agensi itu dipakai sama brand tuh, Cing. Sampai akhirnya brand itu punya tim sendiri. Jadi nggak pakai agensi. Oke. Nah, akhirnya gue jadi tim internal dari marketplace. Jatuhnya kreatif-kreatif juga, Cing. Kreatif juga. Tapi yang ngerjain ya untuk kantornya dia sendiri. Iya, kan kalau di agensi kita ngerjain megang banyak brand tuh. Tergantung budgetnya klien gitu. Sekarang agensi lagi ada lagi kayak hidup lagi ya? Ada, Cing. Sempat kayak orang tuh langsung aja ke influencer dulu ya. Iya. Sekarang pakai influencer aja udah ada kreatif, ada agensinya juga ya. Bener. Jadi agensinya emang ngurusin untuk kerjasama sama influencernya gitu, Cing. Oh. Gitu. Nah itu brief yang datang. Misalnya Cing Adil pasti pernah dapat brief dari brand. Harus ada kata ini. Nah itu tuh kerjaan gue tuh, Cing, dulu. Itu kerjaan gue bikin satu guideline yang akan dibawa sama influencer atau KOL atau artis. Tapi lo nggak berhubungan langsung sama KOL-nya? Kalau campaign gede berhubungan langsung, Cing. Jadi gue yang ngedirect langsung. Gitu. Kalau acara-acara yang misalnya offline, lu visit, gitu. Kayak acara Gias, terus lu kolaborasi sama
brand apa. Nah itu gue pasti datang tuh Cing. Karena kan nggak mungkin ada revisi, one take kan di situ kan. Nggak mungkin kita nyuruh influencernya kalau salah balik lagi kan. Iya. Jadi harus dijagain banget. Nah di situ tuh Karena challenge dan harus ada pusingnya. konten yang ada di situ ya. Iya, Oh. harus ada yang di situ dan harus sesuai guideline. Oh. Kalau misalnya kita suruh revisi, pasti influencernya juga nggak mungkin balik lagi. Iya, betul. Iya, iya. Gue ngejagain yang gitu-gitu. Nah, akhirnya lo stand up pada tahun 2020. 2020 mulai stand up. Mulai Apa stand up. yang bikin lo jadi stand up, Ja? Pertama karena gue kan biasa kerja itu nulisin buat klien nih, Cing. Kayak nulisin tagline lah, nulisin caption, nulisin proposal. Nah stand up nih gue ngeliat satu karena emang gue suka dari dulu. Dari Sun 1 gue nonton Sun 1 stand up Indo di Citos. Gue konsumsi stand up tuh banyak banget. Sampai 2020 ada stand up Indo Tangsel, gue baru tahu. Oke. Gue masuk terus gue ngerasa kayaknya enak juga ya gue nulis sesuatu tanpa di request orang. Itu tuh karena kan tadinya kita nulis buat orang, nulis untuk ngejar views, ngejar approval klien. Kayaknya bisa nih apa yang ada di kepala gue, apa yang menurut gue asik buat diobrolin, gue taruh di stand up. Oke. Akhirnya cocok tuh gue, oh ternyata bisa nih stand up. Habis itu tambah gue punya anak. Nah pas gue punya anak tuh nggak tahu kenapa gue tuh mikirnya gimana ya cara gue ngajarin ke anak gue kalau punya rasa takut itu nggak apa-apa gitu, dibiasain. Tapi masa gue cuma ngajarin doang kagak nyontohin. Nah ternyata stand up ngajarin gue itu Cing. Emang lo ada rasa takut apa? Kan stand up mah mau panggung dimanapun asal Deg-degan. materi baru tetap deg-degan Cing. Deg-degan, iya. Nah, dan rasa takut itu cuman kerawat sama stand up menurut gue, Cing. Oke. Kayak di kesenian lain, gue nggak tahu ya, kayak kan kalau stand up harus ada yang baru lagi, takut lagi, terus lu ngebom lagi, naik lagi. Iya. Jadi kayak stabil nih untuk lu ngerawat rasa takut dan lu lawan terus. Nah itu tuh legacy yang pengen gue ajarin ke anak gue gitu, kayak emang rasa takut mah bisa dikalahin, asal ada persiapan gitu doang. Jadi selama di Suci lo takut terus dong tiap minggu? Iya Cing, kan lu godain mulu kalau gue lagi ngebadanin lu sautin. Kan gue lewat doang. Gue lagi setup, masa ada yang nyautin? Ya. Gue lewat doang, pas kebetulan masa gue jalan doang. Masa gue lagi setup ada yang nyautin setup gue? Di belakang panggung. Beneran di belakang panggung sih itu ya. Beneran di belakang di panggung lorong, gitu, di belakang di lorong. panggung. Jadi ketakutan itu selalu ada, itu jadi energi buat lo tuh untuk Iya. tampil lebih bagus. Karena ketakutan emang jadi sinyal buat kita gitu. Buat gue sih Cing, lebih tepatnya kayak mau stand up ada takutnya ya berarti gue akan ngebawainnya juga serius gitu. Nggak ngentengin gitu, nggak ngentengin set, nggak ngentengin panggung. Tapi artinya kan lo mulai stand up 2020, terus masuk Suci ini 2026 lah, ada waktu 6 tahun lah lo bergaul di stand up. Apa yang lo dapat di Suci? Di Suci, udah dibahas semua nih sama Andri Sakti itu kemarin. Masa semua mentor dia isi sih? Kan Dia yang lain ingat lagi. masih ini. Iya. Yang lain kan masih ada ini. Iya. Kan ilmunya sama ini. Apa yang Andri Sakti nggak keluarin ya? Tapi enggak, lo komenin aja apa yang didapat Andri Sakti, menurut lo juga dia yang Radit kan ngebahas mindset itu tuh Cing. Iya. Ada yang ini yang Radit ngasih metode terbaru dia dalam penulisan Cing. Oke. Ada Ngapain nggak? dia? Nggak ada dia. Kan dulu kan Radit kan yang bikin ini Cing ya apa tuh namanya? 3 mantra. Oke. Nah itu kayaknya Sekarang dia udah nggak? Udah nggak tuh Cing. Oke. Nah ada satu metode dia yang kayaknya memang level gue belum di situ sih. Apa itu? Jadi dia tuh menulis bersama penonton Cing. Maksudnya? Metodenya. Nah gue juga pas denger maksudnya gimana. Jadi dia tuh datang ke penonton dengan membawa sebuah cerita yang emang udah dia tahu di kepala tanpa dia tulis gitu. Oke. Lah, jadi membiasakan membagikan cerita itu ke crowd yang seadanya, mau 3 orang kek, 5 orang kek. Lo ada satu cerita nih. Nah, menurut Radit, metode itu sangat efektif untuk gua bisa menemukan alur cerita pada saat gua lagi menceritakan. Oke. Jadi dia bilang, kita pasti deh sebagai komedian, lu pasti punya ego ketika lu lagi cerita,
lu ada gatelnya gitu Cing. Ih nggak ketawa-ketawa nih orang nih gitu. Oke. Akhirnya lu akan paksa otak lu untuk Cari lucunya. lu cari lucunya tuh dari cerita yang mengalir itu. Jadi lu udah ada cerita utuh yang lu ceritakan dan lu percaya sama kemampuan komedi lu untuk maksain ini akan ada lucunya Oke. di pertengahan itu. Dan itu Radit lakukan dari 3 show atau 4 show terakhir gitu. Gua lupa ya dari cerita dia. Dan itu menjadi set yang utuh. Jadi nggak harus open mic itu di atas panggung. Terus Di bawah. Di bawah panggung. Terus gua nanya-nanya juga kan. Jadi ya kita ngobrol dengan premis doang nggak apa-apa gitu. Nanti dilihat dari responnya. Itu udah menurut gua udah mental pencerita banget sih, mental storyteller. Tapi kan si penontonnya itu bisa siapa aja kan? Bisa siapa aja. Orang-orang yang kita percaya Iya, bisa dengerin cerita kita. Jadi nggak harus banyak di open mic maksudnya kan? Nggak harus. Open mic ya dilakukan pada saat cerita itu udah ada punchline-nya. Udah ada punchline-nya, baru ini open mic beneran. Jadi kalau open mic pertama dia nih, dia bilang 3 orang, 5 orang. Ngobrol, dia cuma bawa kertas sambil bacain. Dia udah disclaimer bahwa ini akan menjadi materi, tapi belum tahu nih lucunya ada di mana. Jadi kita bercerita aja. Itu analoginya, waktu itu dia bilang kayak kita nyeritain cerita lama ketongkrongan gitu, Cing. Misalnya kita lagi reuni, ada satu cerita yang diulang-ulang mulu. Tapi makin lama tuh cerita makin sempurna dan lucunya tetap ada. Nah itu analogi menurut dia ya seperti itulah menulis bersama penonton. Oke, itu lo lakukan? Udah sempat lo lakuin belum? Sempet sih pas dari show 4, gue coba ngelakuin kayak gitu, cuman ya nggak dapat banyak. Bingung juga mau kayak gimana ngobrolnya sama orang yang emang cuma nikmatin doang atau dia harus timbal balik ke kita juga sih sebenarnya. Kayak gitu-gitunya gue masih belum ngerti. Itu dari Radit yang lo dapat. Siapa lagi sih yang berkesan aja nih? Bukan artinya yang lain nggak ada ini, cuman mungkin buat lo itu materinya pas banget, materi mentoringnya itu. Memecahkan segala kayak sesuatu yang ada nih, kayaknya memang gue ada hambatan di sini dan tiba-tiba dengerin mentor yang bisa memecahkan hambatan itu. Ada Cing, ini yang pasti Andre Sakti nggak akan punya. Iya. Karena apa titel juara? Bukan. Karena kelas ini baru ada pas di beberapa hari sebelum juara, Cing. Sebelum final. Jadi nggak dihabisin dia nggak sampai sini dia ilmunya Andre Sakti, Cing. Masih kurang ya, masih ada lo. Lo harus 3 finalis dulu baru lo bisa dapat ilmu ini. Ada kelas dari Awe sama Popon. Oke. Jadi sebelumnya tuh Mas Parno nanya, kalian masih butuh kelas atau enggak gitu, karena ini udah mendekati final. Terus kami bilang kayaknya kita lebih butuh kombut dan bengkel karena 3 putaran kan, Cing. Bedanya apa? Kelas, kombut, bengkel apa? Kalau kelas biasanya pemateri gitu, Cing, kayak tergantung dari mentornya siapa, dia pengen berbagi soal apa yang berkaitan sama stand up comedy pastinya. Antara after live suci atau selama kompetisi. Nah kalau bengkel tuh kita kagak nyari lucunya, kita cuman nyari struktur cerita, ngebahas soal premis, ngembagiin premis, itu di bengkel. Nah di kombut kita udah ada titik-titik tawa tuh, antara nanti ditambahin, dikurangin, atau dibuang. Gitu sih. Nah kemarin tuh pas di kelas AW sebelum final ada satu bukan masukan sih, ilmu dari AW menurut gua ngebuka, oh iya sih itu mental itu penting, itu mental swag, Cing. Ketika di final rasa swag lu tuh harus jauh lebih gede ketimbang materinya. Karena itulah yang akan menyelamatkan lu ada di sebuah panggung prestis dan besar. Kalau lu aja masih merasa kecil, nggak pede, itu yang nantinya nggak bisa menyelamatkan lu ketika ada sesuatu hal buruk terjadi di atas panggung. Jadi rasa swagnya itu rasa bahwa gua hari ini panggung gua superstarnya, itu tuh harus ada menurut Awe. Dan gua ngerasa, oh ya benar juga ya, orang datang ke sini demi kami bertiga gitu. Kalau kitanya juga tidak punya rasa percaya diri yang besar untuk ditonton 1000 orang, ya energi itu akan ditangkap sama penonton. Jadi energi swag-nya tuh harus ada gitu. Itu dari Awe, dan itu gue bawa banget dari Tanjidor masuk tuh, Cing. Dari situ udah
lihat kami bertiga gitu. Oke. Udah kayak gitu mentalnya, udah bukan ada keraguan-keraguan lagi soal performa. Sama dari Popon. Popon sendiri juga dari awal udah disclaimer sih, dia udah disclaimer, gua ngapain ya ada di sini. Gua ngapain? Kalian tahu lah gua ada di sini karena juara-juara yang lain pada sibuk gitu. Yeah. Tapi menurut gua satu ilmu dari dia tuh cuman satu kalimat doang, tapi bener-bener ngebuka ini banget sih, ngebuka mental buat ngadepin panggung final. Dia bilang gini, final itu cuman menentukan hadiah, bukan menentukan karir. Jadi apa yang lu bawa di final itu jauh lebih penting ketimbang lu juara berapa. Jadi hilangkanlah tekanan-tekanan bahwa lu harus juara, tekanan-tekanan ini mobil harus lu bawa pulang. Itu lu buang jauh-jauh karena dia adalah korban dari orang yang ada di final dengan mentalitas itu, Cing. Si Popon ini. Oke. Karena dia ngerasa ya dulu gua final tampil dengan gua harus menang. Gua harus pulang bawa ini gitu. Jadi itu sangat berpengaruh ke penampilan dia. Tapi dia juara. Iya dia juara, tapi dia nggak merasa puas dengan penampilan finalnya gitu, Cing. Bukan yang wah ini finalnya gue happy nontonnya, nggak gitu. Jadi mental itu gue bertiga kayak, oh ini nih emang dia cuma menentukan hadiah ya. Ini mah masalah rezeki doang ini mah. Tapi masalah lu bagus atau enggak itu tetap lu sendiri di panggung itu. Iya. Jadi semakin kesini semakin mendekati babak final, yang diperbaiki bukan teknis stand up ya. Mentor-mentor aja kalau datang ke kelas udah nggak mau ngajar, Cing. Udah nggak mau bagi, udah ya kita udah nggak ngomongin stand up lagi. Gua mah percaya dah lu pada bisa. Yuk kita ngomongin kehidupan after suci aja dah. Lu mau apa gitu? Ngomongin itu soal mental, relationship kita dengan orang lain, terus ngebangun personal branding, udah gitu-gitu. Udah nggak ada tuh ilmu-ilmu setup punchline gitu-gitu. Tapi kan kita butuh untuk setiap penampilan minggu ke minggu sebenarnya. Secara teknis, gimana caranya supaya lucu. Nah, gue nggak tahu dah, itu memang kebanyakan senior-senior yang pada datang, udah datang ngobrol aja gitu. Sama Okira nggak ada materi, Cing. Ngobrol aja gini kayak abang sama adek. Ngomongin soal pertemanan, pentingnya lu menjalin pertemanan dalam setelah suci gitu. Tentang kan dia yang lahir dari sebuah pertemanan yang kuat kan. Agak lain. Kenapa bersama-sama itu jauh lebih jauh. Terus ngomongin soal berkomunitas, menjalin hubungan dengan abang-abangan tuh sejauh apa sih batasannya? Gimana sih attitude lu supaya abang-abangan kan juga males sih sama orang yang terlalu nunduk ya, kayak terlalu gitu, terlalu sungkan. Ya kita diajarin tuh batasan-batasan kayak gitu. Itu sih jarang yang ngomongin premis, malah ini dari pecahkan kayak Mas Aris, Salman Aristo. Nah, itu ngomongin premis kalau itu. Masih penulisan, kalau abang-abangan udah nggak ada yang bahas teknik udah nggak ada. Tapi menurut lo yang dibutuhkan apa selama di suci? Teknik itu nggak? Kadang mungkin ada yang kelewat, kita pikir udah tahu, tapi ternyata teknik nulis kita ternyata salah gitu. Ada nggak? Teknik sih tetap butuh, Cing. Cuman memang yang jadi faktor penting di suci itu mental kali, Cing. Mental ya? Mental. Show 1 sih menurut gue paling berat sih. Show 1. Setelah pre-show? Setelah pre-show. Karena pre-show kita masih boleh bawain materi yang di audisi ya. Jadi materi solid kita selama kita stand up ini bisa ditampil di pre-show. Betul. Terus begitu show 1 udah harus baru. Ya. Terus beban komunitas, Cing. Lu keluar pertama, kayak kalau gagal di pre-show masih ada tuh, lu mau nyoba lagi bisa, lu mau nyerah juga bisa. Di show 1 kayak tekanan komunitas, lu udah masuk suci nih, masa cuma sekali tampil doang? Gitu. Masa tayangannya cuma show 1 doang? Itu bener-bener tekanannya. Itu kenapa menurut gue, Cing. Tekanan itu terucap sama orang ya, lo denger nih dari komunitas nih. Ada di pundak lo nah. Iya, ada Cing kayak gitu-gitu. Itu kenapa kalau Cing Abdul Nyadar
kenapa Dokter Saga dan Rizky Ambon di show 1 tuh tampil luas banget, Cing. Karena dia tidak punya beban komunitas itu, Cing. Ambon kan Tangsel. Iya, tapi Ambon keluar di show 1 pun nggak ada yang berani ngeremehin dia, Cing. Kayak dia tetap Rizky Ambon. Tetap ada tetap dijadikan panutan dan tidak menurunkan nilainya gitu, Bon. Gitu, Bon. Gitu, Cing. Iya. Nah, kalau Dokter Saga juga gitu. Dia bukan lahir yang dari lama di komunitas. Dokter Saga keluar di show 1 pun, dia akan pulang tetap menjadi legend orang pertama stand up Timika yang bisa masuk suci. Iya. Makanya di show 1 mereka berdua tampil tanpa beban dan oke kan di atas panggung, Cing. Beda sama yang lain, Pirsa, gua, Dewangga. Itu kan datang dengan bisa sejauh apa lu bawa nama komunitas lu, layak nggak lu ada di panggung suci? Wah, itu beban itu ada banget, Cing. Ada banget itu. Layak nggak lu udah ngeluarin 17 orang yang kemarin di pre-show. Itu beban itu gue ngerasa ada banget. Soalnya dari open mic show 1 itu pecahnya 8,5 semua, Cing. Pas di panggung Usmar jadi 7 semua. Udah pasti mental kan itu yang berpengaruh. Itu dari open mic-nya udah kebacanya udah kayak gitu. Open mic lebih lucu daripada... Iya, Cing. Open mic pecah-pecah banget. Virsel pecah banget, Cing. Open mic show 1. Di show 1 ya pecah juga, tapi nggak sepecah itu. Penontonnya siapa pas open mic? Penonton umum berbayar juga. Oh. Berbayar juga, makanya. Harusnya itu bisa jadi patokan ya. Karena udah berbayar dan memang datang untuk nonton, harusnya pecahnya paling tidak sama lah gitu. Iya. Artinya tampilnya lo lebih jelek daripada open mic. Iya. Dan itu udah pasti pengaruh terbesar mental sih, Cing, kalau gue sendiri mengalaminya. Sepengaruh apa sih panggung suci terhadap mentalnya? Jadi deg-degannya itu? Deg-degannya kayak dengerin tededededet. Itu beda, Cing, di show 1. Sumpah itu kita denger itu, ini lagi ada di panggung kita sendiri nih. Itu ada banget. Terus beban ini panggung yang diperjuangkan banyak orang. Itu juga ngasih beban. Kayak lu bisa sejauh apa, lu bisa ini tuh lu layak nggak sih ada di sini? Lu di show pertama lu bisa, terus kan ada beban lu layak, terus ada di show pertama lu mau dikenal sebagai apa? Karena kan itu juga udah ada ya, Cing, dari abang-abangan yang bilang show pertama adalah panggung perkenalan lu untuk nantinya untuk ngebuka lu sampai show-show selanjutnya. Gitu. Kalau dari show pertama aja orang udah tahu, oh si Eja ini, si Ambon ini, orang udah enak nih ngikutinnya gitu. Iya. Kalau ada pengaruh ngerasa dinilai nggak begitu di syutingnya? Mungkin di open mic lo karena tampil tidak ada orang yang duduk untuk nilai, jadi mungkin bisa jadi lepas atau gimana tuh? Nah, yang ekspektasi gue jadi patah tuh waktu itu Firza Logika bilang bahwa penonton suci itu sangat suportif. Oke. Ketika lu memang udah nitikin tawa 1 menit ada 4 tawa, pasti semis-misnya 3 lah. Pas gue cobain panggung gue, ternyata nggak segitunya, Cing. Kayaknya yang ngebedain karena penonton suci 12 tuh berbayar, Cing. Beda sama angkatannya Firza. Kan mereka jatuhnya giveaway gitu ya. Iya. Jadi kayaknya permisi untuk ketawanya jauh lebih berat kalau misalnya penonton berbayar sih. Oh, malah gitu ya? Iya. Karena mereka ekspektasinya ini lomba stand up, ini pasti lucu. Ini pasti bagus semua gitu. Walaupun ekspektasi itu nggak ada yang salah ya, karena emang ini lomba stand up harus bagus lucu semua, harus lucu semua. Itu nggak ada yang salah. Beda kayak mental penonton yang datang untuk show kan, gue pengen ketemu yang pemilik show-nya, gue pengen dengerin cerita dari dia gitu-gitu kan, Cing. Ada kesan happy-happy-nya. Kalau di sini kan emang udah full diadu. Iya. Atau malah karena ini pesertanya banyak, ini mungkin aja ya. Jadi orang yang beli udah ada jagoannya nih. Gue pengen beli, pengen lihat dia gitu. Jadi pada saat yang tampil bukan dia, mungkin alam bawah sadarnya juga gue nggak punya kewajiban untuk mendukung gitu ya. Bisa kayak gitu juga. Mungkin juga ya. Karena dia udah datang, udah tahu pengen nonton siapa. Pengen nonton siapa.
Ya kayak mungkin gitu. juga sih ya. Nah, kayak gitu. itu mulai berubah di show 4 ke belakang tuh, Cing. Oke. Udah mulai lebih empuk penontonnya, terus bisa juga kaminya juga semakin nyaman. Ada di panggung Usmar. Jadi ketahu kan mulai pecah-pecah tuh dari 4, show 4, show 5, show 6, show 7 tuh. Itu memang secara mental juga lo lebih nyaman untuk tampil. Lebih nyaman, udah tahu cara mainnya gimana. Terus kan show 1 beneran show pertama gua megang Usmar kan, Cing. Sebelumnya nggak pernah ada ngerasain panggung Usmar yang layoutnya gitu, kita mau penonton satu. Teater gitu. Iya, teater gitu belum pernah. Lo belum pernah melakukan itu? Belum. Show di tempat orang yang gedung yang seperti itu? Belum. Oh. Belum pernah. Paling yang bener-bener kayak RRI. RRI gue pernah, Cing. Iya. Tapi kan nggak beda kan ya? Iya, iya. Kan ini ada penonton di bawah, ada penonton di sini. Kesini tuh dari segi layoutnya juga beda gitu. Nah itu belum biasa. Ngaruh juga ya? Ngaruh juga. Ke delivery ngaruh. Nitik-nitikinnya harus gimana. Ya, itu penting juga ya. Penting. Jadi kalau mau tampil, lo harus menguasai panggungnya dulu. Sama itu gue pernah ngomong juga di beberapa kali. Ngomong sama pelatih pingpong. Indonesia itu jago pingpongnya. Untuk Asia Tenggara dia jago lah. Secara skill. Tapi begitu bertanding ke luar negeri, dia kalah sama gedungnya. Masuk ke gedung, megah banget itu gedung, ngedrop mentalnya. Terjadi sih memang, bisa. Makanya ada orang mungkin ya coba lapangan ya, kalau lagi bertanding tuh, kayak home away, kalau pertandingan bola, dia berhak untuk nyobain lapangan karena sepengaruh itu. Bener. Gue di Jambore, gue belajar dari Novian nih. Dia jam 5 subuh, Cing. Di panggung Jambore. Ngebadanin. Full. Gue jam 6-nya habis itu gue ikutin. Udah terang. Dia 5:30, Cing. Bener-bener kayak orang stand up. Bedanya nggak pakai mic aja, powernya emang nggak dikurangin sama dia. Oh, gini. Oh, gitu. Ngebadanin panggung dia. Nah, sejak saat itu gue badanin panggung. Gue di Usmar sampai di Usmar itu Bang Ical yang FD kita, Cing. Yeah. Ada gue tuh kan nyampe Usmar selalu jam 3 sore, Cing, dari hotel. Nah, gue tuh dari jam 3 sampai jam maghrib itu gue selalu di panggung, Cing. Sampai Bang Ical nih nyamperin gue aja, lu tahu nggak? Dari Suci 10, Suci 11 itu orang yang tiduran di sini sendirian itu masuk final. Yono sama Rizky. Bener gue kejadian juga untuk final. Berarti kuncinya adalah tiduran di panggung 2 jam Usmar Ismail. Buat siapapun. Tapi itu juga di alam bawah sadar kita jadi membuat kita nyaman mungkin. Iya. Kita nggak kaget lagi sama hal-hal yang ada di sekitar kita. Kayak udah PW aja gitu, tiduran, ngapalin materi. Setiap hari Rabu tuh. Setiap Rabu nyampe jam 3. Di show 7 ada tuh, Cing, driver lagi jemput program lain. Jadi sampai 4:30 gue gerendeng sendirian kayak jadi hilang tuh kebiasaan goler-goler di panggung. Jadi rada jemput dari hotelnya. Hotel biasanya jam 2 kan, Cing, terus dijemput waktu itu jam berapa ya? Jam 4 apa? Oke. Karena ada program lain. Tuh gue sampai naik taksi gue, Cing. Gak sendiri lo kesana sendiri? Iya. Gak nunggu drivernya? Akhirnya demi ada ritual itu untuk ngebadanin panggung, duduk di panggung, nginjek-nginjek, muter-muter. Situ aja gue. Jadi banyak hal-hal di luar tenis ya ternyata ya ikut di Suci ini ya. Yang menentukan penampilan tuh bisa jadi prima atau enggak di atas pas lagi syutingnya. Lo ada ini nggak sih? Ada gladi resik nggak sih? Setiap ini? Gladi resik jatuhnya open mic yang H-1. Oh di Usmara nggak ada? Nggak ada. Blocking juga nggak ada? Oh, blocking ada. Buat nonton marking-marking. Oke. Marking ada. Kalau gladi resik, ya open mic doang. Karena open mic kan nentuin timing sama nentuin line up, Cing.
itu dari hasil open mic. Jadi Oke. open mic malam nih, kita Selasa malam. Biasanya Rabu pagi atau Selasa malam atau Rabu pagi keluar tuh line up. Siapa Siapa yang opener? opener, Siapa yang siapa paling akhir? closing. Headliner. Headlinernya. Biasanya yang paling pecah di open mic antara jadi opener, headliner. Pasti kayak gitu. Itu ada beban juga nggak akhirnya? Begitu di umumin urutannya. Atau malah senang? Beban sih tetap ada ya, Cing. Tapi namanya kompetisi, terus juga kita nggak bisa milih harus ditampil berapa, jadi selalu siap aja sih. Dan gue senangnya di show 2, show 3. Show 2 gue opener, show 3 gue headliner. Jadi udah kebagian di awal gitu, Cing. Karena pasti muter Oke. siapa opener headlinernya. Ah, Yang gue senangnya ya udahlah, udah kebagian headliner pas masih 8 besar. Makin lama nunggunya kan makin ya derdek ya. deg-degan. Ya. Di final kan 3 kali tampil tuh. Masing-masing 4 menit ya. Iya, Berarti lo harus menyiapkan 12 menit. 12 menit. Kesulitannya kayak gimana tuh? Ya. Kesulitannya gue tuh di show 1 sebenarnya Hamin 2 materi putaran 1 gue yang WMI Best of Me udah jadi, Cing. Oke. Plus gimmicknya tadinya jauh lebih gede, Cing, daripada itu. Apa sih gimmick yang itu lo? Yang ini nasi goreng di bawah kursi. Oke. Nah, gimmick yang udah gue siapin adalah gue nyiapinnya 1.000, Cing. Dan itu gue udah belanja, gue udah produksi. 1.000 bungkus? Iya. Modal banget loh. Udah 1.000 bungkus, materinya udah jadi. Jadi kan kalau yang kemarin 150 porsi doang tuh, Cing. Terus kan gua mainin di angka 150-nya, terus mainin di situasi situnya kan. Abis itu sifatnya juara berapapun gua bernazar, gelang kalian bisa ditukerin di tempat gua, gitu kan jadinya. Nah sebelumnya itu masuknya udah ke modal, Cing. Oke. Udah hitung-hitungan modal. Jadi gua adalah juara yang kesini nggak ngincer juara, gue ngincer promosi gede-gedean. Karena gue butuh 1.000 story dari kalian. Karena ini akan ngebuat gue bertahan di industri. Kalau Industri kuliner. industri kuliner, setidaknya gue bisa hidup. Udah kayak gitu, Cing. Terus 1.000, gue udah produksi, Cing. Gue udah beli packaging. Packaging udah siap, stiker udah siap. Jadi pertamanya tuh sama Mas Parno dibilangin kayaknya nggak bisa nih, Jak, kalau 1.000 masuk. Jadi konsep awalnya 1.000 itu taruh di bawah kursi, Cing. Yeah. Konsep awal nggak bisa karena regulasi gedung, nggak boleh ada makanan. Bolehnya berapa, Mas Parno? 100. Oke lah, 100 kita masukin. Nah abis itu ternyata nggak bisa kalau 1.000 karena ini jatuhnya sampling. Ada jatuhnya kayak semi marketing lah, kayak gitu-gitu kan. Dan juga secara regulasi gedung juga ribet banget segala macam. Jadi dari Kompas memperbolehkan gimmick 150 porsi aja. Apapun materi lu ya silakan, yang penting tidak boleh menyebutkan si Gadang, Cing. Cuman boleh menyebutkan nasi goreng gua. Jadi nggak boleh ada bawa brand kayak gitu, karena kan itu jadi bagian dari marketing ya. Yang sebelum-sebelumnya kesebut gak sih? Kesebut kan gua malah bawa Iya. brand. Oh iya. Nah itu gara-gara itu juga ibaratnya kayak ada etisnya lah. Oke. Ada etiknya, dan ya gue menghargai itu, gue menghormati itu. Jadinya ya udah dari 150 gue rewrite lagi tuh materi Hamin 2. Jadinya ya udahlah gue riffing dari 150 ini aja. Bahkan tadinya Mas Parno pun karena udah tahu, Cing, materi gue udah jadi, terus modal gue udah keluar, produksi udah jalan, sampai kalau gue stres juga kan nih gimana ngerubah materinya. Terus banyak barang gue yang pasti juga nggak akan kepake kan. Terus Mas Parno juga gini, lu boleh lo aja kalau misalnya bilang gue ganti materi baru, gue nggak jadi pakai gimmick. Akhirnya Tanca juga dilarang pakai gimmick. Jadi biar fair tuh, Cing, nggak ada yang gimmick, semua full verbal. Terus gue bilang enggak lah, Mas, biar gue yang mikirin, jangan sampai gue ngerubah atau mempersulit orang lain gitu. Itu kan emang caranya dia ya. Jadi ya udah, kalau emang dibolehin 150, gue coba pikirin lagi, gue cari nih gimana ya komediinnya gitu. Untungnya dapet tuh. Ya. Yang Gitu. saling merosting apa namanya? Iya, roasting satu sama lain tuh.
Apa ya, babak kedua? Iya, apa namanya ya? Bukan Battle of Three ya? Ya, Battle of Three. Battle of Three. Kalau itu relatif mudah lo bikinnya. Jatuhnya iya sih Cing, relatif mudah sih karena gue dari awal kompetisi emang suka doyan nyatetin kejadian-kejadian kecil yang terjadi sama kita Oke. gitu. Gue setuju tuh yang bilang Suci 12 nggak kompak, setuju emang kita nggak kompak nih, nggak ada yang nongkrong. nggak guyup gitu Suci 12. Sampai kemarin di grup Suci 12 Virsal ngomong gini, kelihatan banget ya ini angkatan nggak ada kompak-kompaknya. Kita aja kemarin di grand final nggak ada foto bersebelas. Bener. Karena pada kerja semua emang. Jadi karantina itu banyak yang pulang, Cing. Nggak tidur di hotel. Yang tidur di hotel cuman gua, Virsal, Mukmin. 3 itu aja. Itu doang. Yang lain mah ke Ambon nongkrong ke komunitas. Panca nongkrong ke komunitas Bekasi dan nggak pernah nginep. Terus Andri Sakti pulang. Terus Ili nongkrong sama ininya. Sama suaminya. Sama Kayaknya sama suami nongkrong. Bukan pulang ke rumah lo, Li. Jadi kita nggak ada yang guyup gitu, nggak nyatu. Bener itu. Kalau ada yang bilang kayak gitu. Jadi kayak emang udah punya pegangan masing-masing, Cing. Oke. Mau ngobrolnya sama siapa, gue kalau butuh bantuan ini sama siapa. Kan Firza beberapa kali ke hotel gue tuh, Firza Logika. Dia mah bingung kayak, angkatan gue mah rame banget, sampai senior-senior pada datang ke sini. Ada Nope, Yono, segala macem datang ke sini untuk ngobrol, ngombutin gitu. Ini mah enggak. Kayak orang dinas luar kota jatuhnya. Kayak pegawai dinas luar kota. Itu ada kelas yang semua 11-11 ikut gak sih? Ada. Ada. Di awal doang, Pak Indro, kelas Pak Indro. Sama kayak kuliah umum lah gitu ya? Kayak kuliah umum. Sama Om Matias Mucus, itu doang. Selebihnya sendiri-sendiri? Selebihnya tergantung, kalau 10 besar ya 10 besar. Iya, iya. Tetap ada itu? 10, 9, gitu-gitunya masih ada berbarengan? Tapi emang nggak akrab aja? Emang nggak akrab aja. Nggak guyup sih, Cing. Kalau lagi kelas mah ngobrol, cerita tetap gitu, deket. Tapi kayak saling hidup barengnya tuh nggak ada. Agak gitu. Nggak kurang. Iya. Kalau kelas, ya misalnya Ripa itu yang kasihan, dia pengen banget ikut kelas Radit. Kelas Radit bawa Radit di 9 besar. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, gue juga bingung kenapa nggak boleh sih. Harusnya mau boleh ya. Ikut kelas aja gitu ya? Iya, ikut kelas aja. Namanya alumni. Itu nggak tahu ya. Mungkin nggak pernah ada yang meminta kali, Cing. Mungkin ya. Ya, kayak memberanikan diri. Boleh nggak saya ikut? Kayaknya mau boleh-boleh aja. Karena nggak spesifik ngomongin 9 besar, 8 besar, 7 besar sih. Gitu. Ya kalau kita dengar apa yang didapat dari Andri Sakti, bagus banget maksudnya. Iya, emang bagus sih. Buat modal kita bertarung di setelah Suci. Bagus. Nggak tahu apakah memang ada larangan dari Kompas untuk yang udah close mic nggak boleh ikut, atau memang yang udah close mic ini nggak enak mau minta. Gitu sih. Padahal kalau boleh ikut aja. Iya. Apalagi kalau kita dengar ternyata yang didapat cakep-cakep banget ilmunya gitu. Mantap memang. Kalau Virsal kan emang dia masih belum bisa nerima. Virsal berak loh, masih belum berani ke ini. ke Husmar. Kalau kemarin kan siapa yang habis close mic minggu depannya udah datang. Ambon. Kalau belum sih Sal, enggak, gue gak berani, masih gedek katanya. Ambisinya gede banget. Suci mau ngapain Sal? Mau juara udah. Udah susah banget itu ngelawannya. Ambisinya juara. Ya, tapi dari secara keseluruhan yang lo dapetin selama berapa? 3 bulanan ya? Iya, 2,5. 2,5 bulanan. Ini menurut lo bisa jadi modal lo bertarung di dunia komedi gak nantinya? Bisa, Cing. Gue ngerasa kayak 2,5 bulan kayak atlet, Cing. Oke. Kayak atlet komedi. Dalam tiap minggu kita bertarung, kagak boleh kalah. Terus kan ada tuh, kan Panji selalu ngajarin tuh, lu mau juara di Suci, ya udah caranya lu tinggal lebih bagus dari satu orang. Nah menurut gua itu susah juga nakernya.
Siapa yang harus gue kalahin gitu? Iya, karena banyak, menurut gue yang mentalitas open mic-nya itu keren banget, Dewangga sama Tanca, Cing. Oke. Dia sering banget nih open mic. 5 lah nilainya, 1-10 nih, 5 nilainya. Besok mau pecah banget, Cing. Oh. Nah, gue nggak punya mentalitas itu, Cing. Kayak gue tuh sangat bergantung sama apa yang udah gue latih. Ketika itu nggak gue latih, gue nggak punya kepedean untuk bawa. Oke. Nah, mereka nih bisa. Sistem kebut semalamnya bisa. Habis itu percaya bahwa ini tanpa dilatih pecah. Nah, Tanca sama Dewangga tuh. Lo nggak bisa kayak gitu? Gue nggak bisa. Gue tim yang harus ada di atas kertas. Ini terbukti lucu. Baru. Lo tulis per kata-kata gitu nggak? Berkata sih, Cing. Tapi pas ngapalin mah enggak. Oh. Tapi kalau pas nulis ngeorientin kata per kata. Itu kalau satu yang biasa tuh 5 menit ya? 4-5 menit. 4-5 menit. Lo habisin berapa lembar? 4 menit selembar. Berapa halaman? 4 menit selembar. Kalau 5 menit tambah 1 paragraf. Itu udah apa namanya kayak standarnya lo kayak gitu? Iya. Sampai katanya gue tahu, Cing, berapa? 450 kata tuh 4 menit dengan delivery gue. 450 kata? Iya. 4 menit? 4 menit dengan delivery gue. Itu udah ada break ininya? Break ketawanya? Iya. Atau itu lo baca jadi 4 menit? Udah ada break ketawanya. Udah gue Oke. titikin. Ini ada tawa, ini ada tawa, ini ada tawa. Terus misalnya di situ ada gimmick. Kayak gue ngeluarin logo si Gadang atau apa. Itu udah tahu gue timing. Makanya pas di final gue udah gak mikirin timing, Cing. Gue mikirinnya ini lebih-lebih 5 menit lah. Gitu overnya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya gue cukup patuh sama timer. Sama timer? Lo lebih banyak under apa over? Kebanyakan gue over 5 detik, 10 detik. Oh, nggak terlalu banyak juga gitu ya? Kebanyakan gitu. Karena dari open mic kan udah dihitungin, Cing, sama tim Kompas. Eja open mic sekian menit tema ini. Di recap setiap komik. Jadi kita tahu ini gue buang gitu. Siapa sih yang waktu itu udah open mic? Misalnya open mic 6 menit. Sama dia pas lagi syuting dicepetin bacanya. Bukan di trim materi. Gua. Oh, lo. Gue itu, Cing. Yang lo, ya. Gue open mic dapatnya 6 menit. Terus tampilnya dapatnya 5 menit 30, gue tampil 5 menit. Jadi delivery-nya gue cepetin. Kenapa nggak gue trim? Karena kalau gue trim ada beberapa punchline closing jadi nggak bisa kebawa. Oh, gitu. Jadi gue cepetin. Ternyata ngaruh ke delivery jadi kurang nyaman ditonton. Gue nggak mikirin itu. Gue mikirin yang penting ini pesannya sama konteksnya kebawa. Supaya closingan gue tetap kena. Karena lo belain closing. Iya. Closingnya harus itu. Closing harus itu. Dan itu baru bisa dilakukan kalau semuanya ini ke bawah gitu. Iya, soalnya closingnya itu bagian challenge dari Kompas, Cing. Yang kita ngomongin gas. Itu kan konteksnya gua ada di depan. Oke. Kalau di depan gak gue jelasin segitu panjangnya, ininya nggak dapet. Cuman jadi kata yang keluar doang, nggak jadi punchline. Iya. Gitu. Jadi cuma buat genepin tugas aja bahwa ini keucap. Udah keucap. Tapi nggak punya nilai komedinya gitu. Jadi gue cepetin tuh secara delivery. Tapi jadi kurang enak didengarnya. Dan lo berasa juga? Berasa, Cing. Berbet-berbetnya. Sama open mic kan kita udah nggak mikirin waktu, terus open mic juga jauh lebih enak ya. Kayak nggak ada yang ngingetin gitu kalau open mic kagak ada timer mundur kan. Kalau ini kan di panggung, udah 0,000 tuh, gue nggak tahu tuh. Kan kita nggak kelihatan, Cing, minusnya berapa. Jadi di panggung mah 0,000 waktu habis. Oh, nggak terus? Nggak terus, nggak minus berapa jadi merah atau apa gitu, enggak. Jadi pas di akhir karena udah mana itu challenge, harus gue keluarin buru-buru, ya udah. Ngaruh ke delivery, mesti kencang. Ternyata berasa ya? Walaupun cuma berapa detik lo untuk nyepetin, tapi itu berasa ya. Emang hal-hal kecil di stand up itu bisa pengaruh ke seluruh penampilan ya. Betul. Opening terutama ya. Opening.
Jangan bikin kaget orang itu. Kaget jadi agak lama ya balikin orangnya untuk nyaman lagi. Sialan emang stand up ini. Opening ngagetin, opening kepanjangan. Dua-duanya kesalahan itu udah gue lakuin tuh di Suci, Cing. Tema cinta, opening kepanjangan. Roasting Joko Anwar, opening ngagetin. Gitu orang jadi. Udah gue lakuin itu semuanya. Iya. Oke aja, terima kasih. Selamat sekali lagi udah jadi juara 2. Juara 2 Suci. Mudah-mudahan ini jadi gerbang yang lebih luas lagi untuk lo berkiprah di komedi. Amin, terima kasih, Cing. Ngapain lagi nih terakhir? Pengen ngapain yang berhubungan dengan komedi? Yang berhubungan dengan komedi, show. Show? Tanggal 4 itu? Bukan. Oh bukan? Bukan, itu mah show dari Kompas. Oke, lo mau bikin show sendiri? Spesial sendiri. Kapan? Gak tahu sih tarafnya spesial atau mini show, tapi emang gue siapin sebegitunya. Ini sendiri lo memang? Sendiri. Show lo sendiri? Show gue sendiri. Kapan? Akhir tahun ini. Akhir tahun? November, Desember dah ya? November, Desember. Iya. Gue pengen menceritakan Life After Suci sini. Oh, jadi lo kumpulin dari sekarang nih? Udah gue kumpulin dari sekarang. Iya. Oke lah kalau begitu. Thank you ya, sehat-sehat terus ya aja ya. Sama-sama, Semoga Cing. si gadangnya tambah rame. Setelah Radit rame ya? Rame. Alhamdulillah. Emang Radit sakti apa-apa aja ya? Dia emang wajar mahal. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.